Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai rancangan usaha yang telah kami buat, yaitu mengenai usaha hidroponik kangkung dengan judul Juragan Kangkung. Dengan saya Kaila Nadira Reisha, dan kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Asti Aulia Wijaya. Judul bisnis yang kita pakai adalah Juragan Kangkung. Ringkasan eksekutifnya adalah kangkung adalah tumbuhan yang termasuk jenis sayur-sayuran yang ditanam sebagai makanan yang banyak dijual di pasaran. Kangkung hidroponik mempunyai hasil cenderung lebih baik daripada tanaman yang ditanam secara konvensional karena dipengaruhi oleh perlakuan yang diberikan seperti pembibitan, perawatan, hingga masa panen. Rencana bisnis yang paling utama dari bisnis ini adalah fokus untuk melakukan budidaya tanaman itu sendiri dan juga bentuk penjualannya. Misinya yaitu menjadi supplier sayuran hidroponik yang menghasilkan produk sayuran yang sehat untuk konsumen dan masyarakat. Misinya yaitu berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar dalam membentuk kebiasaan hidup sehat dan menghasilkan produk sayuran yang segar dan berkualitas. Ada juga kelebihannya yaitu penghasilan yang didapatkan sangat menguntungkan dan bisa diandalkan. Kompetitor tidak terlalu banyak. Metode hidroponik memiliki hasil kualitas lebih baik, lebih cepat dalam memanen, penggunaan lahan lebih efisien. Ada juga kelemahannya yaitu memerlukan tenaga yang ekstra untuk menanam kangkung hidroponik di kala terik matahari dan hujan lebat. Juga perawatan alat-alatnya lebih sulit. Peluangnya yaitu kangkung banyak dibutuhkan oleh masyarakat sebagai bahan makanan. Minatnya cukup tinggi di pasaran dan loyalitas pelanggan. Ancamannya yaitu munculnya usaha yang sejenis, kualitas air dan bibit yang dipakai, dan mencegah munculnya hama dan bibit penyakit. Selanjutnya, saya akan menyebutkan struktur organisasi. Yang pertama ada ketua, dengan saya sendiri, Kaila Nadira Reisha, yang bertanggung jawab atas keseluruhan rancangan usaha ini. Saya juga merangkap sebagai manajemen pemasaran, yang bertugas untuk mempromosikan produk kami kepada konsumen dengan segencar-gencarnya agar mampu menarik minat konsumen dengan jumlah yang sebanyak-banyaknya. Kemudian ada teman saya, Asti Aulia, yang memegang jabatan sebagai manajemen packaging, yang bertugas untuk mengemas produk semenarik mungkin agar dapat menarik minat konsumen. Dan kemudian ada teman saya, Frima Tiara, yang menjabat sebagai manajemen keuangan, yang bertugas untuk mengatur keuangan baik itu pemasukan dan pengeluaran. Ia juga merangkap jabatan sebagai manajemen admin dan manajemen sumber daya manusia. Tugasnya adalah merekrut karyawan, kemudian mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, baik itu data-data ataupun dokumen. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai strategi bisnis yang akan kami lakukan untuk mempromosikan produk kami. Yang pertama, kita akan melakukan direct selling atau penjualan secara langsung, baik melalui stand ataupun menawarkan produk secara langsung, terutama kepada orang terdekat. Yang kedua, kami akan melakukan online marketing atau promosi secara online melalui media-media sosial dan platform yang ada. Ketiga, kami akan menggunakan brosur. Pertama, kami akan mencetaknya, kemudian kami menyebarkan kepada orang-orang dan menawarkan promo-promo yang menarik sehingga mereka tertarik untuk membeli produk kami. Keempat, kami akan menggunakan kartu stem. Dan yang kelima, kami akan menggunakan stiker. Untuk kartu stem dan stiker, kemungkinan kami akan meminta bantuan kepada ahlinya, seperti tukang stiker. Selanjutnya, analisis bisnis. Yang pertama, ada perspektif masa depan. Menurut analisis kami, usaha hidroponik ini akan mendatangkan keuntungan yang besar. Karena sejauh ini, usaha hidroponik masih terus berkembang dan juga selalu ramai akan minat konsumen. Yang kedua, analisis persaingan. Dengan berkembangnya teknologi, tentu akan memudahkan siapa saja untuk memproduksi tanaman hidroponik ini. Sehingga tak menutup kemungkinan banyak pengusaha-pengusaha lain yang akan melakukan bisnis di bidang hidroponik ini. Sehingga kita harus meningkatkan kekuatan pasar agar mampu bersaing dengan mereka. Dan yang terakhir ada segmentasi pasar yang dimasuki.
Untuk membuka peluang pasar yang lebih besar, tentunya kita harus melakukan strategi bisnis marketing yang efektif. Misalnya dengan promosi secara gencar dan juga mengadakan promo-promo menarik lainnya agar menarik minat konsumen terhadap produk kami. Selanjutnya ada proyeksi keuangan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Frimatira Putra Effendi. Untuk proyeksi keuangan, modal usaha kami didapat dari modal pribadi kami masing-masing. Untuk selanjutnya, kami membutuhkan modal dari pinjaman dari orang tua kami. Karena kami masih pelajar, tentunya untuk membuka usaha dengan sepenuh dari modal kami sendiri, kami rasa tidak akan cukup, makanya kami membutuhkan pinjaman dari orang tua kami sebagai bantuan. Lalu selanjutnya adalah analisis usaha biaya tetap barang-barang kebutuhan kami. Yang pertama adalah kami membutuhkan 30 buah botol plastik yang harga satuannya mencapai Rp2.000 dan jumlahnya adalah Rp60.000. Untuk barang kedua, kami membutuhkan 2 buah kain flanel yang harga satuannya adalah Rp5.000 dan jumlahnya adalah Rp10.000. Untuk barang ketiga, kami membutuhkan 3 buah gunting atau cutter yang harga satuannya mencapai Rp6.000 dan jumlahnya adalah Rp18.000. Untuk barang keempat, kami membutuhkan 2 pack cup plastik yang harganya mencapai Rp8.000. Untuk barang kelima, kami membutuhkan 1 kg paku yang harganya mencapai Rp2.000. Untuk barang terakhir, kami membutuhkan 10 meter tali tambang untuk usaha kangkung hidroponik kami yang harganya mencapai Rp5.000. Lalu totalnya adalah Rp103.000. Lalu selanjutnya untuk biaya variabel kami, yang pertama untuk pembelian bibit kami membutuhkan 8 bungkus yang per bungkusnya mencapai Rp5.000 dan jumlahnya adalah Rp40.000. Untuk pupuk atau nutrisi, kami membutuhkan 2 liter yang per liternya mencapai Rp25.000 dan jumlahnya adalah Rp50.000. Untuk totalnya itu mencapai Rp90.000. Untuk biaya panen, kami tidak membutuhkan biaya apapun. Lalu selanjutnya adalah biaya transportasi. Untuk biaya transportasi selama 2 bulan, kami membutuhkan harga mencapai Rp40.000, lalu jumlahnya adalah Rp80.000. Untuk biaya lain-lain dan biaya karyawan sendiri, kami tidak membutuhkan biaya apapun karena untuk karyawan sendiri atau sumber daya manusia kami memutuskan untuk tidak menggunakannya. Lalu selanjutnya adalah total biayanya yaitu mencapai Rp273.000. Lalu untuk harga pokok penjualannya yaitu Rp6.000 per ikat. Untuk total penerimaan 1 kali panen, kami mendapatkan sebanyak Rp180.000. Dan untuk total penerimaan 3 kali panen, kami mendapatkan sebanyak Rp600.000. Dan untuk pendapatan kami yaitu sebanyak Rp327.000. Karena pada masa panen pertama dan kedua, hanya cukup untuk mengembalikan modal. Maka untung pendapatan baru dapat dihitung dari masa panen ketiga. Total penerimaannya yaitu mencapai Rp600.000, lalu pendapatan kami itu sebanyak Rp327.000, dan untuk RC rationya kami mencapai 2,19 lebih besar dari 1, lalu untuk BC rationya kami mencapai 1,19 lebih besar dari 0. Nah, untuk karena RC rationya kami mencapai lebih dari 1, maka itu membuktikan bahwa usaha kangkung hidroponik kami itu layak untuk dijalankan karena menghasilkan keuntungan. Selanjutnya untuk balik modalnya sendiri atau analisa break-even point, yaitu hasilnya adalah Rp273.000 lebih kecil dari Rp654.000. Nah, begitu saja yang dapat saya sampaikan. Demikian perencanaan usaha kami. Kami menyampaikan ini untuk rincian sebagai mendirikan usaha tanaman kangkung dengan sistem hidroponik dan analisis dan strategi bisnis yang sudah kami buat, beserta analisa pendapatan dan pengeluaran yang akan kami dapat. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.